Pada episode kali ini, tim Mengenal Indonesia telah sampai di Provinsi Jambi, yaitu provinsi ke-6 selama perjalanan keliling Indonesia. Dan tepat hari ini, kami mengunjungi salah satu situs bersejarah yang ada di Provinsi Jambi. Berbagai perspektif muncul mengenai situs ini. Ada yang menyatakan sebagai pusat pendidikan, pusat keagamaan, dan juga pusat pemerintahan. Sebuah kompleks percandian yang luasnya kurang lebih sekitar 3.981 hektar yang saat ini dikenal sebagai Kompleks Percandian Muaro Jambi. Disebut-sebut juga sebagai universitas kuno yang menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Benarkah demikian? Saya juga tidak tahu. Mari kita saksikan episode 76, Kompleks Percandian Muaro Jambi. Kompleks Candi Muaro Jambi terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, kurang lebih sekitar 17 kilo dari kota Jambi, atau sekitar 30 menit jika menggunakan kendaraan. Dan beruntungnya kami dapat ditemani kawan-kawan dari Ride the Scoot, salah satu perkumpulan sekte Vespa yang mungkin tidak terlalu Vespa, tapi mereka punya Vespa. Oh iya, sebelum kami memasuki Kompleks Muaro Jambi, kami sangat bersyukur dipertemukan dengan kawan-kawan di pojok kopi dusun. Bermula dari percakapan bersama abang-abang dari Sundai Society Jambi, namanya Bang Idoy. Dialah yang memperkenalkan kami dengan kawan-kawan di pojok kopi dusun, sebuah tempat santai yang sangat culture sekali, dengan konsep pedesaan yang seakan-akan membawa kalian ke era lampau. Kalau main ke Jambi, jangan lupa bersilaturahmi di pojok kopi dusun. Selain kopi dan cerita yang tersedia, souvenir pun juga ada. Dan yang akan memandu video pada kali ini adalah Bang Borju. Bukan Burjo. Pokoknya itulah. Langsung saja ke orang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, alhamdulillah sekarang kawan-kawan tim Mengenal Indonesia sedang berada di situs Candi Muaro Jambi bersama Abang siapa nih Bang? Kalau boleh tahu supaya penonton-penonton yang tahu Bang. Sebenarnya sudah banyak kita cerita tadi. Baru opening. Nama asli saya Mukhtar Hadi. Teman-teman biasa memanggil Borju. Bang Borju Bang ya. Nama panjangnya Bubur Kacang Ijo. Iya. Background pendidikan saya kan di IAIN-ST Jambi nih. Saya tamat di Syariah, Fakultas Syariah, Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam. Tertariknya saya di kawasan ini karena lahir di kampung ini. Berarti Kamsi ya? Kamsi. Oda ya? Orang dalam. Aduh. Ya, Kamsi sini terus kenapa Abang mau pengen nih main-main candi aja, kulik-kulik sini lah? Iya. Karena kan kawasan ini kan yang dikenal oleh orang-orang pintar ya, referensi yang kita baca, katanya kawasan ini pusat pendidikan terluas, terus terlanggeng di masanya ya, dari abad ke-7 hingga abad ke-14. Sekolah favorit. Ya, sekolah favorit. Terus tempat orang menimba ilmu pengetahuan. Nah, muncul di benak kita ini kan, kalau nenek moyang kita dahulu orang-orangnya pintar membangun institut atau pusat pendidikan seluas ini, masa kita di tengah kemodernan kali ini kita tidak bisa berbuat gitu. Nah, terus mencoba mencari identitas lokal di sini kan, Desa Muaro Jambi, terus Jambi. Nah, kita gali nih, karena apa yang ditinggalkan ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama kan, apalagi untuk, daerah sekitar kan Bang ya, betul untuk membuka misteri apa yang ada di kawasan ini dan ajaran apa yang bisa kita petik dari kawasan ini gitu. Nah, akhirnya kita garap aja kan komunitas lokal yang peduli dengan kawasan ini dengan program umumnya kampanye pelestarian kawasan Candi Muaro Jambi, terus pelestarian seni budaya lokal yang ada di kawasan ini. Itu nama komunitasnya apa Bang? Perkumpulan Rumah Menapo. Perkumpulan Rumah Menapo. Ya. Itu bergerak di bidang memang untuk pelestarian. Ya, pelestarian lingkungan juga. Lingkungan juga Bang ya. Banyaklah kawan-kawan hebat sana Bang ya. Wacana-wacana kita, misalkan kita ingin mengembalikan marwahnya kawasan ini sebagai pusat pendidikan nih. Kita bangun aja nih sekolah non formal, namanya Sekolah Alam Raya Muaro Jambi. Ada juga sekolahnya Bang ya. Wih, keren kali nih. Pokoknya main-main lah kalian yang nonton ini main-main lah. Bang, ada pembalap situ Bang. Pembalap. Kita dekat sirkuit. Sentul. Jadi apa tadi nama sekolahnya Bang?
Saramuja, Sekolah Alam Raya Muara Jambi. Itu memang basicnya untuk itu juga. Ya, Tentang kebudayaan alam. Ya, kepada generasi muda, anak-anak yang sekolah di formal SD misalkan, karena di SD tidak masuk ke dalam kurikulum tentang pembelajaran candi, ya kita masukkan saja di sekolah non formal. Jadi dia tinggal di desa ini ya kenal juga kan dengan ruang lingkup di desanya gitu, dengan candi. Untuk luas dari situs Muaro Jambi itu sekitar berapa, Bang? Kawasan situs Percandian Muara Jambi mencapai, setelah ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya nasional, ini kawasan ini menjadi 3.981 hektar. 3.981. Ya. Itu tapi bukan sawit isinya, Bang ya. Candi isinya kan, Bang. Candi semua isinya. Iya. Tapi berdampingan dengan sawit. Dengan batu bara. Aduh. Nantilah kalian lihat salah satu candi kan, Bang. Apa namanya? Candi apa namanya, Bang? Candi Teluk Satu. Candi Teluk Satu. Jadi candinya itu cantik, tapi adalah samping-sampingnya itu yang nantilah kalian tengok di sini gambarnya. Itu tekan Google Map-nya, ketik Candi Teluk Satu. Menarik itu. Kalian komentar lah. Menurut kalian gimana tuh model Candi Teluk Satu? Pokoknya dikelilingi candi baru. Yang warna hitam. Waduh. Ada dua fase. Porto Melayu tua, Porto Melayu atau Melayu tua, sama Melayu muda, yaitu masa kesultanan setelah Islam sudah masuk. Nah, kalau untuk kawasan Candi Muara Jambi, kita masuknya di fase Porto Melayu. Kalau literatur yang pernah kita baca ya, ini di abad ke-7, angka tahun 671 itu ada perjalanan seorang biksu muda dari Cina, ya, dari wilayah Kanton Cina. Ini berlayar untuk menuju India. Tujuannya ya untuk menimba ilmu kan. Nah, di dalam perjalanan Itsing ini, apa Itsing, Bang? Biksu Itsing berarti. Ya, Itsing. Atau orang mengenalnya juga Yijing gitu. Nah, Itsing ini berlayar dari Cina untuk menuju Nelanda, karena di Nelanda kalau kita searching juga ada bangunan candi dengan material yang sama. Nah, tetapi pada satu kesempatan di waktu melakukan pelayaran, Itsing singgah di sebuah wilayah yang dia sebut Boga. Boga ini lebih diidentikan orang wilayah Sriwijaya ya, Palembang. Nah, terus dari Boga dia mendapatkan bantuan dari Raja Boga untuk mengutus dia ke Sri Boga. Ketika dia sudah sampai ke Sri Boga, dia melihat bangunan-bangunan dengan bertembok tinggi, dan ribuan siswa melakukan proses edukasi di situ. Kawasan itu diidentifikasi bahwa tempat kita sekarang, Candi Muara Jambi. Si biksu ini maksudnya lihatlah, apa nih rame-rame di sini. Nah, disitulah orang menyelusuri fungsi dari kawasan ini dari literatur Itsing ini. Dia menyebutkan ada Sanposi, dia menyebutkan juga Silifosi gitu ya, untuk penamaan tempat ini. Dan ada Chanpi gitu kan. Bahasa orang mengartikan ini Jambi gitu ya, dalam bahasa si Itsingnya. Nah, dia di sini sebelum menembus India, Nelanda ya. Dia mempelajari tata bahasa Sanskerta di sini dengan istilah Sabda Vidya. Baru dia bisa menembus India. Dan ada juga yang menyebutkan misalkan dari Cina nih, jalur transportasinya adalah menggunakan tenaga angin kan. Nah, misalkan dia mau berlayar nih, dia menggunakan angin muson yang bertiup selama 6 bulan. Untuk menunggu angin muson balik, dia harus bertempat tinggal dahulu di sini selama 6 bulan, baru bisa balik lagi. 6 bulan sekali dia. Iya, 6 bulan itulah yang digunakan orang-orang zaman dahulu, apakah berdagang di sini atau menuntut ilmu di sini, menunggu pulangnya. Polanya seperti itu, karena mesin belum ada. Polanya seperti itu. Masih menggunakan tenaga angin dah. Iya. Nah, itu literatur pertama 671. Abad ke-7. Aku pikirnya gini, Bang. Itsing itu kenapa sampai terpikirannya? Ada pendahulu dia sebenarnya. Nah, pasien, namanya pasien, yang dahulunya melakukan perjalanan lewat jalur darat. Dia jalur daratnya, ambil jalur darat. Sebelumnya dia sudah melihat pengalaman-pengalaman pendahulu dia kan.
melalui jalur darat, tapi jalur darat dengan resiko besar. Terus terjadi perampokan di jalan gitu ya. Nah, alternatif dia untuk menempuh jalur laut itu ini solusi kedua, lebih aman ya. Terus bisa menggunakan tenaga angin. Nah, sampai dia ke sini. Alternatifnya seperti itu. Backpacker juga mungkin itu Bang. Ya. Dia orang yang pertama mencatat tentang jalur laut sebagai alternatif kedua untuk menembus kawasan ini sampai ke Nelanda India. Nah, terus literatur kedua 1012, ada yang menyebutkan 1012 atau menyebutkan 1013. Seorang biksu lagi dari Bengal India yang kita kenal sekarang Bangladesh. Nanti bisa dibuka literaturnya tentang Atisa. Namanya Atisa Dipangkara. Atisa Dipangkara, dia anak seorang raja di Bengal atau Bangladesh yang keluar dari silsilah kerajaan. Dia pangeran sudah itu. Atisa ini pangeran yang bakal menjadi pengganti bapak. Tapi kan karena dia sudah mendapatkan, kalau bahasa di Muslim wahyu ya. Wahyu. Ya, dia harus membaptis dirinya ini menjadi seorang biksu. Menjadi seorang biksu dan mempelajari tentang body kita gitu kan. Tapi di usianya yang masih remaja, dia terus menggali pengetahuannya kan. Belum bisa melepas ego gitu kan. Pokoknya belum mencapai fase tertinggi dari kebudisannya. Dan diceritakan bahwa datanglah ke sebuah daratan namanya Swarnadwipa. Sumatera. Di Sumatera ya? Nah, Swarnadwipa atau Golden Island. Nah, pulau emas yang di sana ada seorang guru besar yang bernama Dharma Kirti. Jadi rektornya di sini. Itu. Jangan kira ini kan Melayu ini apakah made in produk sekarang banyak made in Cina, orang Cina itu pintar. Orang Cina aja datang ke sini untuk Iya, sebenarnya. Namanya Dharma Kirti. Belajar Atisa ini ke sini. Ada ajaran dia itu pelitah dalam kegelapan gitu, menyinari tentang Abhisamaya Prajna Paramita, tentang kebijaksanaan diajarkan di sini kan. Dan ajaran Atisa ketika bertemu Dharma Kirti di sini itu mendapatkan panggilan dari Raja Tibet. Di Tibet mengalami keruntuhan tentang agama ya. Nah, untuk memperbaiki ini diutus ini mantan siswa dari sini untuk mencari dosen di sana. Terus dia mempunyai sebuah ajaran yang terkenal itu namanya Lojong. Nanti di searching Lojong. Itu maksudnya apa itu Bang? Ajaran ya. mengenai terima kasih. Jadi yang kita ucapkan setiap hari sekarang itu terima kasih itu ya. Itu sebuah ajaran, terima kasih katanya kan. Jadi kita itu menerima penderitaan seseorang dan memberikan kasih kita, kesehatan kita kepada orang itu. Menerima penderitaan seseorang dan kita mengasihi ya kesehatan kita untuk dia. Sama seperti dokter itu kan. Dokter itu salah satu wujud terima kasih itu ini virus semua kan. Untuk orang itu sehat, dia rela juga sakit ya. Dikasihnya kesehatan itu. Baru kita ucapkan terima kasih gitu. Itu ajaran. Atau nanti buka Tonglen, itu ajaran Atisa itu. Yang itu juga direlipkan di Borobudur. Kan Borobudur itu kan yang sekarang nampak relip itu kan cuma bagian atas tuh, rupa datu. Dia kan ada tingkatan menjelang bagian atas. Yang kita injak ketika ke Borobudur itu di dalam tanah itu di waktu pembukaan relip semua itu di lantai dasar yang sekarang tertutup. Itu ada relief dalam itu, keliling itu. Dan di situ semua pembelajaran mungkin pembelajaran ya. Iya kan? Pembelajaran semua. Jadi candi sebelum dikupas kan, candi ini cuma berbentuk gundukan tanah. Mungkin di ribuan tahun yang lalu terjadi bencana besar kan, sehingga batang hari meluap dan membawa lumpur, dan ini menempel di badan-badan candi ini. Dan kawasan ini mulai ditinggalkan. Jadi dia ditinggalkan, gundukan ini orang kampungnya nyebutnya menapo. Nah, menapo ini gundukan tanah
yang dahulunya kebiasaan masyarakat itu sering berburu satu binatang namanya napu. Dan ketika banjir dia ini sering berlindungnya di atas gundukan tanah. Gundukan yang itu tadi. Ya. Akhirnya masyarakat menambahkan gundukan tanah itu menapu karena ada struktur candi di dalamnya. Jadi kami buat jadi komunitas kita rumah menapu. Jadi rumah kehidupan gitu. Untuk berlindung dari banjir itu. Dan sistem candi ini kalau diperhatikan dia sudah buatnya sistem ada feng shui. Feng shui itu tata ruang dalam kebudayaan Cina. Seperti apa dia membangun rumah harus hadap kemana nih? Nah, kalau di Jawa itu pokok ilmu-ilmu primbon tentang membuat rumah itu ada aturannya. Nah, di sini ada aturannya. Gapura itu tidak simetris sama induknya. Iya, miring deh bang ya. Ya. Nanti candi ini kalau kita masuk gapuranya itu dengan tangga candinya enggak seperti miring, selalu miring. Selalu miring. Dan candi ini dia tidak berada di depan gapuranya kan. Candinya kan hadap ke sini nih. Tapi gapuranya bukan di depan dia, gapuranya yang di bawah itu. Jadi gapura dia menghadap matahari muncul. Matahari terbit. Oh iya. Ya, arah timur. Dominan ke arah timur, terus posisinya tidak simetris dengan bangunan candi. Alasannya? Alasannya ada privasi gitu. Alasan privasi. Kalau orang Jawa bilang buat rumah itu jangan tusuk sate. Iya, tusuk sate. Ya, tusuk sate itu. Nanti rezekinya bakal plong aja gitu. Lurus-lurus saja. Lurus saja. Padahal buat rumah itu mengapa gapura ini nggak boleh sama bangunan? Ini privasi kan. Misalkan orang lewat nih. Tiba-tiba lihat rumah tangga lagi bertengkar kan, langsung lihat aja kan. Mulai nanti jadi berita kan. Kalau agak kayak gini kan nggak kelihatan juga kan. Ketutup juga sedikit ya. Ketutup sedikit gitu. Maknanya seperti itu. Ada hal privasi di dalam ini kan. Sudah dipikirkan sampai gimana gitu. Dan kan. itu dipakai konsep-konsep itu. Lihat teras rumah orang Melayu itu. Ini bangunan ya. Pintu di sini. Turunnya bukan di sini, Bung. Dia belok dulu turun ke samping. Teras rumah itu. Iya. Bukan langsung di tengah itu kan? Bukan di tengah itu. Tangganya bukan langsung ke tengah. Iya. Belok dulu dia sedikit ya. Iya, belok dulu. Ternyata memang fungsinya kayak itu ya untuk privasi. Dan nanti bangunan rumah pun ada batas nih. Teras rendah nih. Ya. Yang mentok ke ruang tengah nih ada lagi nih. Harus naik papannya kan. Nah, itu kan ada aturan kita bertamu ya. Kalau di rumah kalau di rumah itu ada suaminya nggak ada, kita bertamu kan. Batas wilayah kekuasaan kita cuma sebatas pintu itu. Iya. Jangan masuk kan. Nggak bisa masuk. Nggak bisa. Itu sudah pantang adat itu. Sudah melanggar. Sama kemarin kami cerita dapat cerita di Mentawai kan bang. Dia itu kan ada memang stratanya. Iya. Kalau belum terlalu kenal belum bisa sampai ke sana. Harus di situ dulu mainnya. Depan-depan dulu. Engkau orang Jakarta buat palang pintu yang kalau pernikahan itu kan. Itu kan batas dulu kan. Mana batas wilayah kita sebelum diterima kan. Yang temukan pertama kali bang. Siapa nih? Di Candi Muaro Candi nih. Muaro Jambi ini penelitian awal itu 1820 seorang peneliti Inggris masuk. Inggris bang ya. Yang tugas dia menyusuri lembah Sungai Batanghari katanya. Tugas-tugas utamanya emang itu untuk menyusuri sungai Batanghari. Sungai. Akhirnya diceritakan dia singgah di sebuah desa kampung ini Muaro Jambi dan mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di belakang kampung ini ada runtuhan sebaran batu bata. Nah, SC Kruk karena orang luar ya, dia selalu membawa catatan ya, menulis informasi ya. Dan menyebutkan beberapa nama-nama lokal seperti Candi Gudang Garam gitu kan, yang sudah di orang kampung ini bilang kan. Sekarang jadi Candi Gedong namanya. Candi Gudang Garam. Ya, bukan Anya Surya itu, Bang. Bukan. Candi Gudang Garam katanya. Terus ada Candi Tinggi, Candi Gumpung, segala macam. Nah, informasi ini dirangkumnya. Terus di 1936 muncul nih peneliti dari Belanda kan. Namanya FM Schneider. Dia buat sebuah majalah judulnya Forgotten Kingdom Malay in Sumatra. Kerajaan yang ditinggalkan di Sumatera dalam majalah itu. Nah, referensi yang dia ambil adalah catatan dari SC Kruk. Yang tadi itu yang menyusuri sungai. Nah, dari majalah ini mulai booming kan. Peneliti mulai masuk. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri
membentuk instansi pemerintahan yang seperti Balai Pelestarian lah ya, Cagar Budaya. Ini kan pasca kemerdekaan, Bung. 1954 itu. Baru terbentukkan sistem negara ya, pemerintahan. Ini menangani masalah candi, menangani masalah budaya. Nah, baru mulai nih orang-orang pintar tamatan arkeologi ya. Seperti Pak Sukmono namanya ya kan. Kalau arkeologi Indonesia di tahun-tahun 78 mulai melakukan penyusuran kawasan ini. Yang digarap pertama Candi Tinggi nih, yang di depan kita. Yang ini pertama kali yang diekskavasi. Nah, ditemu runtuhan, terus berkembanglah instansi di pemerintah untuk menangani masalah candi. Akhirnya arkeolog kalau kita runut itu ada Pak Mudarjito Oti almarhum, Pak Oti, Pak Oteng namanya kan, mulai bekerja di sini. Dan tenaga lokalnya ya masyarakat kampung ini yang tetap meminta bantuan dari warga sekitar. Dan yang uniknya itu kalau saya perhatikan masyarakat kampung ini yang tidak ada basic arkeologi, tapi teman-teman bisa buat skate, bagian skate gitu. Misal mulai dikupas nih, satu teman kita perbandingan itu kan ditulisnya ini bakal jadi seperti ini nanti setelah itu teman-teman di komunitas ada yang kerja bagian komunitas yang itu apa lagi namanya tadi, Rumah Menapo. Rumah Menapo. Iya. Bagian skate, bagian nyusun, ini otodidak semua. Jangan bilang dari YouTube, Bang. Mungkin arahan-arahan dari arkeolog lah untuk teman-teman yang jadi tenlok di sini kan. Tapi karena itu sudah jadi kebiasaan ya, setahun akhirnya dia akrab dengan pola kerja itu. Iya. Akhirnya tahu dia buat perbandingan bangunan candi dengan perbandingan buku skate itu. Nah, itu dia nggak sekolah arsitektur lagi kan. Tapi sudah paham ini pola penggambaran. Kalau dikasih buku skate disuruh buat candi baru pun dia bisa, teman. Jadi maksudnya orang Inggris itu pertama main-main ke sini lah. Iya. Wih, dia bilang warga sini. Ada spot nih, Bos. Ada spot bagus nih katanya. Muncullah majalah. Dari situ mungkin berkembang sampai sekarang dilakukan. Tapi yang paling terakhir nih, Bang. Maksudnya terakhir yang candi yang ditemukan itu yang mana, Bang? Candi apa namanya? Kalau identifikasi kan setelah kawasan ini menjadi kawasan KCBN ya, kawasan Cagar Budaya Nasional. Identifikasi ini kan berlanjut nih. Nah, terus ya? Iya. Sehingga hampir 80 lebih ya. 80 lebih situs. Ya, situs yang sudah teridentifikasi dan kawasan pun semakin berkembang kan. Ada terus, Bang, ya, ditemukan terus sampai di titik kota namanya wilayah Broni nanti. Itu ada juga candi. Candi situ Solok Sipin, dekat Danau Sipin nanti. Di hilir Sungai Batanghari itu dekat makam Rangkayo Hitam ditemukan lagi candi gitu. Nah, akhirnya berkembang. Berarti sampai sekarang terus dicari-cari tuh, Bang, ya? Dicari. Dan beberapa daerah nanti ketemu itu. Di daerah Tanjung Jabung Timur ketemu lagi situs. Ini candi apa lagi kan? Sementara muncul candi di Sulawesi Tenggara, Bang. Iya. Terkait Nusantara itu masih banyak meninggalkan jejak ini ya, jejak peradaban masa lalu itu. Ya, di sini kita bersama kawan-kawan. Ternyata banyak behind di sini kita. Bang, kenalan dulu, Bang. Satu-satu nah, Bang. Bang, siapa namanya, Bang? Bang Sandi. Bang Sandi. Nama Instagram, Bang? @saditya. @saditya. Ya. Abang sebelahnya, Bang? Tono. Serius nggak, Bang? Abang tadi bilang Muhammad Al-Amin. Amin. Amin, Bang, ya. Yeah. Nama Instagram, Bang? Happy Sad. Ini siapa namanya, Bang? Aku udah kenal ini kemarin, Bang. Bang Wendy, Bang, ya. Nama Instagram, Bang? Muhammad Wendy, Bang. Bang, siapa namanya, Bang? Fitra, Bang. Bang Fitra. Bang Fitra ini sama kacamatanya dengan topi. Berapa harga? Halo. Itu bukan cita. Nama Instagram, Bang? Anak Rajo 44, Bang. Abang, Bang, siapa, Bang? Yuda. Bang Yuda. Oh ya, ini kami kemarin ditolong dipungut sama Bang Yuda dan Bang Wendy, yang ini dua ini. Ya, Jadi kenalan lah sama kawan-kawan semua di sini. Bang Yuda. Nama Instagram, Bang? YDP. Siapa namanya, Bang? Indra, Bang. Berapa harga outfit, Bang? Nama Instagram, Bang? Indra Prasetya, Bang. Indra Prasetya. Indra Prasetya 1. Oh, Indra Prasetya 1, Bang, ya. Iya. Siap. Bang, siapa namanya, Bang? Fajri. Fajri.
Nama Instagram bang? Fajri Handicraft. Hendik berarti buat crafting nih bang? Kerajinan apa itu bang? Oleh-oleh khas Jambi lah. Oleh-oleh khas Jambi ya. Oke yang ini bang? Iya. Apa tadi? Buah apa tadi? Buah sebalik sumpah. Sebalik sumpah. Nantilah kita cerita-cerita tentang gelang dari suku anak dalam bang ya. Nah itulah kawan-kawan kami semua. Banyak kali nih. Berterima kasih banyak sama abang-abang semua ini sampai kita bisa main-main di Candi dan sana 01-nya bang. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton sampai menit sekarang terima kasih banyak pokoknya teman-teman yang sudah membantu kami selama di situs perjanjian Muaro Jambi dan semoga bermanfaat. Jadi kita sudah selesai mutar-mutar di pojok Kopi Dusun dan sudah main-main kemana tadi? Candi Muaro Jambi. Sama dan kawan-kawan yang lainnya sana. Ride the Scoot ya. Habis dari sini kita mau kemana bang? Kita mau mandi dulu, pondasi, baru enjoy nikmati malam di kota Jambi. Siap. Bersama kawan-kawan kita anak Vespa yang ada Vespanya bang, sudah ada Vespanya. Cuma satu, kami nih anak Vespa yang nggak punya Vespa. Satu Vespa rame-rame.